Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi materi kelompok kami yang mengenai tentang psikologi dalam lintas sejarah dengan dosen pengampu Ibu Lutfiatul Zahra NPD dan dengan nama kelompok yaitu Nur Adillah NPM 21125595, Nuzulul Khairina NPM 21125598, Istiqomah Indah Utari NPM 21125589. Saya Istiqomah Indah Utari NPM 21125589. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi materi kami, yaitu mengenai tentang psikologi dalam lintas sejarah. Yang pertama yaitu psikologi Plato. Baiklah, siapakah Plato itu? Plato adalah murid Sokrates yang paling terkemuka, yang sepenuhnya menyerap ajaran-ajaran pendidikan Sokrates, kemudian mengembangkannya dengan sistem filsafatnya sendiri. Secara lengkap, Plato mendirikan sebuah akademi untuk studi tentang gagasan-gagasan yang akhirnya telah tumbuh menjadi suatu universitas pertama di dunia. Pelajaran filosofi pertama Plato diperolehnya dari Kratilos. Kratilos dahulunya adalah murid Herakleitos yang mengajarkan semuanya berlalu seperti air. Akan tetapi, ajaran seperti itu tidak hinggap di dalam kalbu anak aristokrat yang terpengaruh oleh tradisi keluarganya. Sejak berumur 20 tahun, Plato mengikuti pelajaran Sokrates. Pelajaran itulah yang memberinya kepuasan baginya. Pengaruh Sokrates semakin hari semakin mendalam padanya. Ia menjadi murid Sokrates yang setia sampai pada akhir hidupnya. Sokrates tetap menjadi pujaannya. 2. Tentang idea Plato. Pengertian yang dimaksud Sokrates diperdalam oleh Plato menjadi idea. Idea itu lain sekali hubungannya dengan pendapat orang-orang. Berlakunya idea itu tidak bergantung pada pandangan dan pendapat orang banyak. Idea timbul semata-mata dari kecerdasan berpikir. Pengertian yang dicari dengan pikiran adalah idea. Berpikir dan mengalami adalah dua macam jalan yang berbeda untuk memperoleh pengetahuan yang dicapai. Dengan berpikir lebih tinggi nilainya dari pengetahuan yang dicapai, dan dengan berpikir juga lebih tinggi nilainya dari pengetahuan yang diperoleh dengan pengalaman. Idea menurut paham Plato tidak saja pengertian jenis, tetapi bentuk juga daripada keadaan sebenarnya. Idea bukanlah suatu pikiran, melainkan suatu realita. Untuk menggambarkannya, Plato melahirkan dua macam dunia, yaitu dunia yang kelihatan dan bertubuh dan dunia yang tidak kelihatan dan tidak bertubuh. 3. Etik Plato. Etik Plato sama seperti pandangan Sokrates. Etik Plato bersifat intelektual dan rasional. Dasar ajarannya adalah mencapai budi baik orang yang berpengetahuan dengan sendirinya berbudi baik. Tujuan hidup ialah mencapai kesenangan hidup. Yang dimaksud kesenangan hidup itu bukanlah memuaskan hawa nafsu di dunia, melainkan kesenangan hidup diperoleh dengan pengetahuan. Menurut Plato ada dua macam budi, yaitu yang pertama budi filosofi yang timbul dari pengetahuan dan pengertian, dan yang kedua yaitu budi yang terbiasa terbawa oleh kebiasaan orang banyak. Sikap hidup yang dipakai tidak terbit dari keyakinan diri sendiri, melainkan disesuaikan kepada moral orang banyak dalam hidup sehari-hari.
Ada dua jalan yang dapat ditempuh untuk melaksanakan dasar etik. Yang pertama yaitu melarikan diri dalam pikiran dari dunia yang lahir dan hidup semata-mata dalam dunia idea dengan pelaksanaannya. Etiknya didasari dengan menjauhi dunia nyata. Hidup diatur sedemikian rupa sehingga timbul cinta kepada idea. Yang kedua yaitu mengusahakan berlakunya idea itu dalam dunia yang lahir ini. Dengan kata lain, melaksanakan hadirnya idea dalam dunia ini. Dengan cara ini Plato membentangkannya di dalam menciptakan suatu negara yang ideal, bukunya Republik dengan negara ideal. Menurut Plato, dalam buku Republik yang menjadi tujuan hidup Plato tergambar pendapatnya tentang pembinaan negara, masyarakat, dan pendidikan. Pandangan Plato tentang negara dan luasnya masih terpaut kepada masanya. Nama saya Nur Adilah dengan NPM 21125595. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Menurut Plato, negara yang ideal harus berdasarkan pada keadilan. Menurut Plato, keadilan adalah hubungan antar orang-orang yang bergantung pada organisasi sosial. Oleh sebab itu, keadaan dipelajari dari struktur masyarakat. Negara menurut Plato adalah manusia dalam ukuran besar. Jadi, seorang tidak dapat mengharapkan negara menjadi baik apabila ada beberapa orang kelakuannya tidak bertambah baik. Plato membagi penduduk menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan bawah. Yang dimaksud dengan golongan bawah adalah seperti golongan rakyat jelata, para petani, tukang, dan saudagar. Mereka bekerja untuk menghasilkan keperluan sehari-hari bagi ketiga golongan. Mereka merupakan dasar ekonomi bagi masyarakat karena mereka menghasilkan dan mereka tidak boleh ikut serta dalam pemerintahan. Sebagai golongan yang berusaha, mereka boleh mempunyai hak memilih dan harta dan juga boleh berumah tangga sendiri. Dan golongan yang kedua adalah golongan tengah. Yang dimaksud dengan golongan tengah yaitu penjaga atau pembantu dalam urusan negara. Tugas mereka adalah mempertahankan negara dari serangan musuh dan menjamin supaya undang-undang dipatuhi oleh rakyat. Dasar kerjaannya mengabdi kepada negara. Oleh karena itu, mereka tinggal bersama dalam asrama dan tidak boleh berkeluarga. Dan golongan yang ketiga adalah golongan atas. Yang dimaksud dengan golongan atas yaitu seperti kelas pemerintah atau filosof. Mereka terpilih dari yang cakap dan terbaik dari kelas penjaga setelah menempuh pendidikan dan latihan yang spesial. Tugas mereka adalah membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaannya. Mereka memangku jabatan yang tertinggi. Selain itu, mereka mempergunakan waktu luang untuk memperdalam filosofi dan ilmu pengetahuan tentang ide kebaikan. Yang keempat, buah tangan Plato. Tulisan Plato hampir rata-rata berbentuk dialog. Jumlahnya tidak kurang dari 34 buah. Belum dihitung lagi tulisan-tulisannya yang berupa surat dan puisi. Yang sulit ialah menentukan waktu dikarangnya. Semuanya ditulis dalam masa lebih dari setengah abad. Ada 2 pendapat yang terkemukakan dengan cara memahamkan buah tangan Plato. Yang pertama, cara metodik yang dikemukakan oleh Friedrich Schleiermacher, yaitu cara yang mula-mulanya disiapkan pembacaannya dengan pengetahuan yang elementer, kemudian diajaknya pembaca memikirkan hal-hal itu seterusnya dengan jalan dialektik sampai akhirnya pikirannya matang tentang masalah itu. B. Sejarah psikologi pendidikan menurut Aristoteles. Seperti telah diketahui sebelumnya, psikologi pendidikan adalah cabang psikologi.
Sejarah psikologi pendidikan dapat diklasifikasikan ke dalam masa-masa sebagai berikut, yakni masa permulaan psikologi pendidikan yaitu pada tahun 1880 sampai 1900 dan masa pertumbuhan psikologi pendidikan yaitu pada tahun 1900 hingga sekarang. Psikologi sebagai ilmu pengetahuan masih muda usianya. Terlebih lagi bagi psikologi pendidikan, ia masih dalam proses perkembangan. Di sana-sini masih banyak problem yang masih memerlukan pemecahannya, masih banyak hal-hal yang masih perlu pengembangannya. Akan tetapi, walaupun ditinjau dari segi ilmu pengetahuan, usianya masih sangat muda. Akan tetapi, pemikirannya atau dalam arti yang menyangkut pendidikan dan problem jiwa telah dipikirkan oleh orang sejak dahulu kala. Demikianlah kenyataannya, sampai ada yang mengatakan bahwa awal timbulnya psikologi pendidikan dapat ditelusuri kembali pada Aristoteles. Bahwa Aristoteles sebagai seorang filosof telah menyusun periode-periode perkembangan anak, sifat-sifat anak menurut periode dan bentuk pendidikan yang perlu diselenggarakan sesuai dengan periode-periode itu. Walaupun demikian, tentu saja pemikirannya baru merupakan pemikiran secara filsafat, belum merupakan pemikiran psikologi pendidikan. Aristoteles mengembangkan sistem pendidikan berdasarkan pada prinsip-prinsip psikologi. Ia menulis tentang model-model pendidikan yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Menurutnya, objek psikologi adalah gejala-gejala hidup pada umumnya, tumbuhan, hewan, dan manusia, dengan bukunya The Anima. Pokok ajarannya adalah bahwa semua benda yang ada di dunia ini mempunyai dorongan untuk tumbuh dan berkembang dan mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu, dia dikatakan sebagai penganut teleologis. Selain itu, dia juga disebut sebagai tokoh awal dari pendekatan. Aristoteles membedakan dua hal. Yang pertama whole dan yang kedua morphe. Whole atau nous pathetikos yaitu bahan yang harus dibentuk. Dan yang kedua adalah morphe atau nous postikos yang berarti yang membentuk. Menurut Aristoteles, jiwa mempunyai fungsi. Yang pertama, kemampuan untuk mengenal, dan yang kedua, kemampuan untuk berkehendak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Khairi Nadwi Cahyani, NPM 21125598. Saya akan melanjutkan yang sebelumnya dibacakan oleh teman saya. Aristoteles juga merupakan tokoh yang idenya berkembang psikologi daya. Dalam psikologi daya ada 3 kekuatan atau komponen dalam jiwa manusia yang ketiganya saling interdependen atau bergantung satu sama lain. Ketiga komponen tersebut adalah 1. Penalaran atau pengertian atau kognitif atau cipta. 2. Perasaan atau emosi atau afektif atau rasa. 3. Kehendak atau will atau kondisi atau karsa. C. Aliran-aliran psikologi. 1. Strukturalisme. Aliran strukturalisme ini dikemukakan pertama kali oleh Wilhelm Wundt. Melalui penelitiannya, Wundt dan rekannya bekerja dan menyelidiki struktur kesadaran dan kemudian mengembangkan hukum-hukum pembentuknya. Wundt dan rekannya berpendapat bahwa pengalaman mental yang kompleks itu memiliki struktur yang terdiri dari keadaan mental yang sederhana. Strukturalisme dari Wundt ini memiliki ciri terhadap penekanan analisis atau proses kesadaran dipandang dari elemen-elemen dasar dan hukum antar elemen kesadaran. Selain elemen dasar, kesadaran juga dipandang sebagai elemen utama kejiwaan atau kehidupan mental.
2. Aliran Gestalt. Kata Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang diartikan sebagai bentuk konfigurasi atau keseluruhan. Totalitas, hakikat, aliran Gestalt ini berawal dari pengajuan kertas kerja Max Wertheimer dari Jerman 1912. Aliran ini sering disebut sebagai aliran kontemporer yang mengkritik aliran ortodoks. Aliran ini memandang keutamaan dari psikologi yaitu mengenal keseluruhan. Mekanisme kerja aliran ini yaitu dengan menganalisis unsur-unsur kejiwaan. Kejiwaan merupakan hal yang harus dipelajari secara keseluruhan dan tidak dapat dipisahkan ke dalam elemen-elemen. Psikologi aliran Gestalt ini memandang totalitas batin yang mengatur atau mengorganisasikan totalitas sebagai suatu hal utama, sedangkan elemen kejiwaan lainnya merupakan faktor sekunder. Gejala-gejala psikis tertentu yang bersifat khusus menurut Gestalt merupakan totalitas yang menentukan tenaga batiniah dalam jiwa manusia. 3. Behaviorisme. Behaviorisme merupakan lanjutan dari strukturalisme oleh Wundt. Behaviorisme menolak unsur yang dinyatakan dalam fungsional yaitu kesadaran. Behaviorisme lebih menekankan tingkah laku dalam bentuk yang nyata sebagai data dalam psikologi. Prinsip aliran behaviorisme. 1. Objek psikologi adalah tingkah laku. 2. Semua bentuk tingkah laku dikembalikan kepada refleks. 3. Mementingkan pembentukan kebiasaan. Baiklah, itu saja pembahasan materi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.